dalam agenda sidang pemeriksaan saksi yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 7 Agustus 2025, Nikita Mirzani kembali memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutarkan bukti rekaman percakapan diduga Reza Gladys menyuap hakim dan jaksa. Untuk kedua kalinya dengan tegas, Hakim kembali menolak permohonan Nikita Mirzani tersebut. Seperti pekan lalu, Nikita Mirzani tetap terlihat ngotot dan mengamuk usai mendengar keputusan hakim, hingga hakim pun memutuskan untuk sidang diskors selama beberapa saat sebelum dilanjutkan. Setelah dilanjutkan, sidang pun masih berjalan ricuh, hingga lagi-lagi hakim memutuskan untuk mengakhiri jalannya persidangan. Terpanas, sehari setelah sidang ditunda, Nikita Mirzani mengumumkan ke hadapan publik jika dirinya telah resmi melaporkan dugaan suap aparat penegak hukum ke KPK. Selain itu, Nikita Mirzani juga berencana akan melaporkan JPU ke pihak yang berwajib. Langkah hukum yang ditempuh oleh Nikita Mirzani itu tak ayal kembali menjadi sorotan publik, termasuk 5 praktisi hukum yang dalam kesempatan ini akan memberikan pandangan sesuai dengan kacamata hukumnya. Ya, dan untuk mengetahui pandangan dari para praktisi hukum terkait aksi dan langkah hukum yang dilakukan oleh Nikita Mirzani, maka inilah 5 praktisi hukum soroti aksi dan dugaan suap APH yang dilaporkan Nikita Mirzani ke KPK versi Cumi Top 5. Praktisi hukum Tony RM beropini Nikita Mirzani salah sasaran jika mohon ke hakim untuk memutar bukti rekaman. Ya, menurut Tony RM, jika Nikita Mirzani memiliki bukti yang ingin diserahkan, Nikita Mirzani memiliki waktu tersendiri yakni dalam agenda pemeriksaan terdakwa. Seperti diketahui, saat ini persidangan yang digelar Kamis 7 Agustus 2025 masih beragendakan pemeriksaan saksi-saksi dari JPU. Sehingga Tony RM menilai jika Nikita Mirzani salah sasaran jika memohon kepada hakim karena hal tersebut dinilai tidak dapat meringankan Nikita Mirzani sebagai terdakwa, justru malah dapat memberatkan hukumannya. Kalau Nikita Mirzani ingin menyampaikan sesuatu, nanti ada gilirannya di pemeriksaan terdakwa nanti. Nah, jadi dihabiskan dulu nih kesempatan penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi. Nah, misalnya minggu depan itu saksi habis ya, kan karena saksi yang tadi karena belum selesai kan diminta oleh hakim agar saksi hadir lagi di Kamis depan. Katakanlah setelah Kamis depan saksi habis. Kemudian hakim juga memberikan kesempatan kepada Nikita Mirzani penasihat hukumnya mau menghadirkan saksi yang meringankan tidak, kan? Nah itu dikasih kesempatan tuh pembuktian oleh penasihat hukum atau oleh terdakwa ya. Saksi-saksi yang meringankan, yang menguntungkan Nikita Mirzani itu nanti dikasih kesempatan. Nah, kalau ada nanti dihadirkan. Termasuk mau menghadirkan ahli juga boleh nanti harus dihadirkan, bisa dihadirkan. Nah, nanti ada giliran pemeriksaan terdakwa. Di situ nanti terdakwa diperiksa sama nanti ditanya oleh hakim, ditanya oleh penuntut umum, ditanya oleh penasihat hukum nanti terdakwa Nikita Mirzani. Nah, seandainya pada agenda pemeriksaan terdakwa itu, ya pemeriksaan Nikita Mirzani, kemudian Nikita Mirzani mau menyampaikan sesuatu, boleh. Kemudian kalau mau menyampaikan rekaman flash disk, ya mau diputar, apakah bisa? Ingat, ini perkara pemerasan di mana Nikita Mirzani dimintai keterangan itu kaitannya dengan dakwaan. Benar tidak? Kemudian yang dikatakan saksi juga benar tidak, kan? Nah, lalu kalau ada topik lain atau ada substansi lain yang mau disampaikan, ya, ini kembali kepada Nikita Mirzani. Mau berkepentingan untuk membela dirinya atau mau menyampaikan hal lain. Kalau mau menyampaikan hal lain, saya tidak tahu nanti hakim pada saat pemeriksaan Nikita Mirzani, hakim membolehkan atau tidak. Tetapi pemeriksaan terdakwa itu harus digunakan semaksimal mungkin ya agar mendapatkan pembelaan, agar mendapatkan poin ya untuk meringankan Nikita Mirzani sebagai terdakwa.
ditanya tuh, ya. Itu dengan pertanyaan-pertanyaan seputar pokok perkara saja yang kaitannya dengan dakwaan, itu waktunya itu sudah panjang. Nah, itu pertama. Ada gilirannya nanti kalau Nikita mau menyampaikan sesuatu, yaitu ketika Nikita Mirzani dimintai keterangan atau diperiksa sebagai terdakwa. Kedua, kita lihat topiknya yang mau disampaikan. Kalau yang mau disampaikan itu di luar pokok perkara, tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, seperti ada dugaan pengaturan atau pengondisian aparat penegak hukum misalnya, ya, itu dugaan, ya. Maka itu tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, karena itu dugaan pidana, maka secara hukum seharusnya itu dilaporkan ke aparat penegak hukum. Kalau ini dugaan suap atau korupsi misalnya, ya, dilaporkanlah ke polisi atau ke KPK. Jangan dilaporkan ke hakim. Salah sasaran kalau dilaporkan ke hakim. Karena disampaikan ke hakim pun tidak akan bisa meringankan Nikita Mirzani. Praktisi hukum Deolipa Yumara beropini jika Nikita Mirzani tidak dapat menyerahkan bukti di luar perkara kasus dugaan pemerasan yang sedang berjalan. Ya, menurut Deolipa Yumara, Nikita Mirzani tidak dapat menyerahkan bukti di luar perkara, karena bukti yang ingin diserahkan Nikita Mirzani adalah perkara lain yakni dugaan tindak pidana penyuapan. Sehingga Deolipa Yumara beropini sikap hakim menolak permohonan Nikita Mirzani di persidangan sudah tepat. Dalam hukum pidana, hukum acara pidana, barang bukti itu hanya diserahkan oleh jaksa menjadi barang-barang bukti. Jadi jaksa menyerahkan bukti-bukti. Ya. Kemudian pengacara juga boleh mengajukan bukti-bukti tambahan. Begitu, bukti-bukti yang belum ada bukti, ini kan pidana ya, pengacara juga boleh mengajukan bukti-bukti yang meringankan atau bukti-bukti yang menyangkal boleh. Tapi bukti-bukti yang sesuai dengan perkara. Kalau perkaranya adalah pemerasan, bukti-bukti yang meringankan seperti apa. Tapi kalau perkaranya adalah pemerasan tapi yang disampaikan bukti-bukti yang lain, perkara yang lain juga, misalnya penyuapan atau perkara ini, ya itu yang nggak bisa. Yang disampaikan oleh Nikita Mirzani kan adalah menyampaikan suatu keadaan bukti yang tidak sesuai dengan persoalan pemerasan. Jadi kemudian hakim berhak menafikan ini atau meniadakan ini. Itu udah sesuai prosedur hakim menjalankan ini. Hakim sudah sesuai prosedur menghentikan ini. Nggak ada yang begitu karena bukti itu harus sesuai dengan koridornya. Jangan sampai salah kamar. Berbeda dengan dua praktisi hukum sebelumnya. Praktisi hukum Togar Situmorang justru beropini jika hakim seharusnya mengizinkan Nikita Mirzani memutar bukti rekaman di persidangan dan Nikita Mirzani seharusnya tak diberi batasan untuk mengungkapkan bukti yang dikantonginya. Rekaman itu sendiri harusnya patut didengarkan. Ya, patut didengarkan. Nah, mungkin nanti pada saat sidang pembuktian, ya, itu mudah-mudahan hakim juga harus menyerahkan, harus mengizinkan kalau memang agendanya terkait pembuktian ataupun saksi ada charge ataupun saksi yang meringankan dari pihak terdakwa. Nggak boleh dibatasi. Ini kita bicara hukum acara. Hukum acara itu harus lengkap. Sebenarnya memang tidak perlu disidangkan gitu ya. Sebetulnya tidak sampai ke persidangan karena apa? Dari awal itu sudah cacat. LP 368 detik-detik mau masuk ke dakwaan, mau dibikin P21 dirubah jadi 369. 369 kita lihat sekarang dakwaannya itu tidak ada namanya pemerasan. Yang ada adalah pencemaran. Yang ada adalah baper. Kan kita sudah dengar saksinya kemarin, saksi korban siapa? Reza. Kan dia udah cerita bahwa dia tidak personal apple to apple kepada Nikita Mirzani. Yang ada adalah dia dengan Oki, dengan siapa lagi? Mail baru ke Nikita. Ini bagaikan langit dan bumi, jauh banget sebenarnya. Ya kita makan bukan orang tolol ya, kita bukan orang bodoh. Melihat persidangan seperti ini, penuh intrik, penuh rekayasa, penuh segala macam. Kita duga, kita mohon agar hal-hal yang gini nggak patutlah kita pertontonkan. Praktisi hukum Rasman Arif Nasution beropini jika Nikita Mirzani sah jika melaporkan dugaan suap aparat penegak hukum ke KPK. Ya, seperti diketahui sehari setelah sidang ditunda,
Tepatnya pada Jumat 8 Agustus 2025, Nikita Mirzani resmi membuat laporan atas dugaan adanya tindakan suap aparat penegak hukum ke KPK dan menurut Rasman hal tersebut merupakan langkah yang tepat. Ya sah-sah saja. Dia bisa melaporkan ke KPK boleh, dia bisa melaporkan ke Bareskrim, misalnya di sana Tipikor boleh, atau mungkin ada sesuatu yang dia punya data, ya silakan saja. Tapi menurut saya, apa yang dilakukan di kita ini yang tidak masuk akal sebenarnya. Di dalam persidangan, lalu kemudian besok dibuat laporan, dan laporan itu diterima oleh KPK, walaupun saya tahu KPK pasti akan terima di pengaduan, lalu kemudian nanti diverifikasi. Tapi setidak-tidaknya, Nikita mau membuktikan bahwa dia berani. Nikita mau menunjukkan kepada publik bahwa dia menduga ada di situ yang namanya penyalahgunaan kewenangan atau penyuapan. Tapi kalau saya ditanya, kalau Nikita tidak mampu membuktikan itu, dia bisa kena. Karena siapa yang menuduh, dia harus membuktikan. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Ya nggak gampang juga. Kalau dia nanti tidak bisa membuktikan, dia akan terjerat sendiri. Karena itu kan tidak bisa dengan kata-kata dia misalnya, Anda mau apa? Mau amplop, lebih banyak amplop, banyak terima amplop ya kan begitu. Mukamu jelek ya, kau pergi itu loh, pergi urus muka apa? Operasi dan lain sebagainya. Ini kan, nah pengacaranya pun diam aja. Saya juga malah ikut nunjuk-nunjuk lagi saya lihat Pak Ami. Saya juga heran tuh. Dan saya sudah tahu bahwa ini akan berisiko buat Nikita, tapi saya tidak tahu apakah ini sudah didesain bekerjasama dengan lawyernya atau mungkin faktor Nikitanya sendiri atau mungkin karena apa. Tapi kalau saya pengacara Nikita, saya akan suruh Nikita diam, cooling down. Praktisi hukum Hotman Paris beropini Nikita Mirzani seharusnya fokus pada pokok perkara kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Ya, menurut Hotman Paris, daripada Nikita Mirzani sibuk ingin membuktikan perkara lain yakni dugaan suap aparat penegak hukum, Nikita Mirzani lebih baik fokus memberikan pembuktian untuk meringankan hukumannya atas kasus yang tengah menjeratnya. Halo ratusan ribu orang penggemar dari Nikita menghubungi Hotman, minta agar Hotman juga membantu Nikita. Dan juga banyak keributan di medsos. Pertanyaannya adalah, para pendukung daripada Nikita fokus ke arah tuduhan sebenarnya apa? Sekarang ini yang diributkan banyakkan hanya soal teknis-teknis persidangan. Misalnya tentang jaket yang harus dipakai dan sebagainya. Tapi agar nanti kalian jangan terkejut, agar dari sekarang fokus, yaitu saya baca di medsos terkait dengan dakwaan adanya uang kurang lebih 4 miliar dari Reza Gladys ya. Ya pertanyaannya adalah, apakah uang 4 miliar tersebut dalam kaitannya dengan endorse? Apakah itu ada kesepakatan bisnis? Kalau ada endorse, apakah ada bukti endorse? Dan juga apakah itu ada kaitannya dengan dugaan pemerasan dikaitkan dengan pencemaran nama baik? Itu yang akan dipertimbangkan oleh hakim nantinya, ya. Jadi kalian jangan kecewa, ya. Itu yang akan kalau hal-hal teknis di persidangan itu memang sangat menggelegar, ya. Banyak suara-suara sumbang bahwa cara persidangan itu tidak benar. Saya tidak tahu mana yang benar karena saya bukan pengacaranya. Saya tidak tahu apakah itu memang uang 4 miliar itu adalah untuk endorse, apakah itu ada kesepakatan bisnis, atau apakah itu ada kaitannya dengan dugaan pemerasan dengan pencemaran nama baik. Itu yang kalian harus fokus, ya. Kalian kasih saran, kalian komen, karena hakim hanya sebatas mempertimbangkan itu nanti, ya. Kalian
harus fokus itu inti tuduhannya. Dan saya tidak mau memberikan opini mana yang benar, karena itu sudah menyangkut fakta persidangan. Ya, agar kalian hubungi pengacaranya Nikita, yakinkan agar fokus kepada itu tadi. Kalau itu endorse, mana buktinya? Kalau itu dugaan pemerasan, gimana cara membantahnya? Begitu caranya nangani berperkara, oke? Fokus ke inti persoalannya, karena itu yang akan diputus oleh hakim. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.